Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Shadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa puasa kita insyaallah hari ini sudah sampai hari yang ke-20 Nggih. Sawangane kok gak tapek jawab ono, ngantuk ta. Waktu terasa begitu cepat bagi saya, enggak tahu bagi para jamaah. Justru ketika waktu terasa begitu cepat ini saya agak takut. Karena kecepatan waktu itu bagian dari alamatul qiyamah. Dekatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi dalam kehidupan akhir zaman ini. Yang kedua, dengan percepatan waktu itu, di sisa bulan Ramadan kita benar-benar harus banyak melakukan penyucian diri. Dengan melakukan produktivitas amal soleh yang meningkat. Kalau saya berbicara tentang mensucikan, itu minimal ada 4 yang patut kita jelaskan. Yang pertama, bagaimana kita mensucikan pribadi kita. Kedua, mensucikan keluarga kita. Ketiga, mensucikan masyarakat kita. Dan yang keempat, mensucikan kekuasaan. Ini yang agak sensitif kalau disampaikan ini. Tapi enggak apa-apa wis kate kiamat ae kok. Sudah dekat nih. Baik, saya awali dari yang pertama. Mensucikan pribadi para jamaah sekalian. Di dalam Al-Qur'an itu, tepatnya surat As-Sam ayat 9-10, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi ada yang mensucikan, ada yang mengotori. Mensucikan bermakna meningkatkan ketaatan. Mengotori berarti melakukan maksiat kepada Allah. Kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, bagaimana mensucikan diri itu? Apa medianya? Medianya disebut dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu ngapain di dalam masjid dalam rangka mensucikan diri itu? Disebut dalam surat Al-A'la 14-16. Qad aflaha man zakka wa zakarasma rabbihi fasalla. Sama maknanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Tuhannya, fasalla, kemudian sholat. Jadi prosesnya seperti itu, bahwa kita akan mensucikan diri. Prosesnya berangkat ke masjid. Untuk apa ke masjid? Berzikir, menyebut nama Tuhannya, dan sholat. Oleh karena itu sholat ini jadi penting yang bisa menimbulkan kesucian diri kita. Tentunya sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas itu dalam agama kita, dalam literatur kita disebut sholat khusyuk.
Orang yang sholatnya khusyuk pasti ada perubahan dalam dirinya. Sehingga sholat ini dahsyat. Tanha anil faksya'i wal mungkar. Makanya sholat kita kalau tidak menimbulkan perubahan, berarti sholat kita tidak berkualitas. Man tantahu sholatahu anil faksya'i wal mungkar, lam yasdad ilallah illa bu'dah. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia tidak dekat kepada Allah tapi malah jauh. Bagaimana mungkin sholat malah jauh? Sholatnya tidak ada proses perubahan untuk mensucikan diri. Barangkali itu yang disebut fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sisa 10 hari terakhir mari kita awali dengan mensucikan pribadi kita. Ya seperti itulah kira-kira. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita mensucikan keluarga kita. Ada satu ayat yang tidak bisa dilakukan sendiri. Suami sendiri nggak bisa, istri sendiri nggak bisa, harus kerjasama. Dalam proses mensucikan keluarga kita. Itu disebut dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, khitabnya kita. Dan keluargamu, istri kita dan anak-anak kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini jangan dikira banyak yang gagal dalam hal ini. Di lapangan saya banyak menjumpai ini. Bapaknya setengah mati solehnya ke masjid, tapi gagal pada istrinya. Anaknya juga gagal. Bapaknya berhasil, ibunya berhasil jadi soleh solihah, anaknya gagal. Bahkan saya sangat sedih, minimal ada 4 ustadz yang dekat dengan saya, anaknya drop out semua dari pesantren. Masya Allah. Artinya membangun keluarga, mensucikan keluarga itu enggak mudah, butuh mujahadah dan perjuangan yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran contohnya kan indah sekali. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 orang. Adam, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Imran. Tetapi kalau kita teliti, kenapa ketika Allah menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut keluarganya? Tetapi ketika menyebut Nabiullah Ibrahim dan Imran disebut keluarganya. Wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Kenapa? Nabi Adam dalam tanda petik gagal pada sisi anaknya, atau tidak disebut gagal, diuji pada anaknya Qabil membunuh Habil. Pembunuhan pertama kali. Saya mempelajari tafsirnya, ternyata begitu ada pembunuhan maka dosa itu mampir kepada Qabil. Begitu dahsyatnya. Kenapa? Dia yang mengajari pembunuhan pertama kali, dan itu anak seorang nabi bahkan. Istri seorang nabi, Nabi Nuh, istrinya masuk neraka itu. Anaknya Kan'an juga gagal masuk surga. Itu disebut supaya menjadi ibrah betapa sulitnya membangun keluarga yang sama-sama masuk surga. Enggak mudah itu. Ini serius loh saya ngomong ini. Halo, bro, sawangane wis gak kuat ini. Ini kan ngombe ini yang gak enak ceramah gadek ngombe. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, contoh yang baik. Istrinya dua-duanya salihah. Bahkan 90% Nabi dan Rasul itu keturunan Ibrahim. Berarti dia berhasil membangun keluarganya. Kenapa Imran disebut padahal bukan Nabi, bukan Rasul? Supaya kita tidak menggugat. Iya Nabi dapat wahyu, ya mestinya bisa. Saya ini kan bukan Nabi. Ini Imran. Imran itu Bani Israel punya anak yang disucikan oleh Allah namanya Maryam.
Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Itu menjadi ibrah, kita pelajari ayat-ayat tentang Ibrahim itu syarat dengan bagaimana mendidik keluarga kita. Itu kita pelajari. Kita pelajari kisah tentang Imran, bagaimana dia mengelola keluarganya dengan istrinya Hana, bagaimana doanya seorang ibu sehingga melahirkan Maryam. Bagaimana ujian Maryam sehingga melahirkan Isa. Itu semua dipaparkan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran supaya kita bisa membangun basis keluarga kita ini, keluarga surga. Sehingga tujuan atau visi keluarga kita itu, ini penting menurut saya. Tujuan keluarga kita itu pada muara seperti firman Allah, Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, wa man sholaha min abaihim, beserta bapaknya yang soleh, kita. Wa aswajihim, istrinya, katut. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya ikut masuk surga. Itu visi kita. Sehingga kalau saya ceramah bab nikah, keluarga sakinah bahagia mawaddah warahmah tidak berhenti di dunia ini, tapi sampai di akhirat. Itu kadang-kadang yang sering dilupakan bahkan oleh para ustadz. Membangun keluarga itu di sini tuh singkat sekali. Justru di sana itu yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan yang sekarang. Mestinya orientasinya jauh ke depan. Dan ciri orang modern itu future oriented, jauh ke depan pikirannya. Jauh ke depan itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Coba kita muhasabah, berapa kali kita menanamkan kepada anak kita tentang kehidupan akhirat. Kita ini terus terang jarang mensosialisasikan kehidupan jangka panjang di akhirat itu pada anak-anak kita. Buktinya apa? Pendidikan anak kita, cara memilih, kemudian kehidupan anak-anak kita, itu jarang yang sampai pada visi jauh ke depan kehidupan akhirat. Dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan mensucikan diri dalam kehidupan hari ini. 3, gak suwe-suwe. Ceramah ya wedi corona, wedi sembarang. Wedi kabeh ini. Salate ya si arang-arang sampai tahun piro iki salat ngene iki. Nah, itu. Ketiga tadi apa, Pak? Penyucian masyarakat. Nah, ini penting, Pak. Jadi artinya begini, masyarakat itu kalau bersih itu barokah turun, Pak. Lah ini kepentingan kolektif. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi. Jadi suci itu dalam arti kalau masyarakat itu beriman kemudian meningkat 1 digit menjadi bertakwa, itu yang turun barokah dari langit dari bumi. Artinya kehidupan yang berkemakmuran. Tapi kalau masyarakat itu kotor, banyak maksiat, azab yang turun. Saya kasih contoh, kisah lama ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah bercerita di forum ini. Sampai kalau googling Kampung Legetang, itu ada pelajaran penting. Kampung Legetang itu ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tahun 55 kasusnya itu. Kampung Legetang itu kampung yang hasil pertaniannya luar biasa, Pak. Hampir mencukupi seluruh kabupaten dari Legetang ini. Hidupnya gemaripah loh jinawe, toto tentrem raharjo. Mbu artine gak ruwet bagus, pokoknya ngomong ngene iku. Karena kehidupan yang berkemakmuran, pertaniannya hebat, ternyata mereka itu setiap malam melakukan maksiat, Pak. Di Kampung Legetang itu. Setiap malam itu ada tayub. Tayub ini dilengkapi dengan miras, dilengkapi dengan perjudian, dilengkapi dengan perzinahan. Hampir tiap malam, Pak, itu ada. Foya-foya. Jadi kampung sekitar kalau ingin maksiat ria, datang ke Legetang itu.
Pada tahun 55 Pak terjadi saat tarhim menjelang subuh itu belum selesai Pak. Pesta miras, perjudian, perzinahan. Kampung Legetang itu di sini. Ini ada kampung, baru ada bukit. Pada hari itu kampung ini Pak, kalau disebut tanah longsor, itu kampung yang ini kan yang kena. Tapi tanah seakan-akan diambil kemudian untuk mengubur Pak. Sak kampung itu tidak satu pun selamat. Yang data penduduk asli di situ ada 600 orang. Belum yang pesta yang belum bisa pulang. Semuanya terkubur, satu pun enggak hidup malam itu. Yang menjadi saksi pertama itu orang yang buka nyetel tarhim itu di kampung sebelah, dia mendengar ledakan yang luar biasa. Pagi-pagi ternyata bukit itu kerowak bahasa kita itu. Kemudian Legetang itu tidak ada kampungnya. Sudah terkubur dengan tanah. Dan sampai hari ini masih ada Pak, tugu peringatannya itu. Jadi di daerah Dieng sana Pak. Daerah saya pernah 2 kali ke Dieng itu. Dinginnya setengah mati itu. Ngalang-alai Bromo itu. Lah artinya apa? Masyarakat yang kotor itu memancing azab. Masyarakat yang bersih, yang suci memancing barokah. Enggak jauh-jauh Pak, kapan di NTT itu Pak? Itu digulung oleh Allah dengan banjir bandang yang sampai hari ini belum tuntas solusinya. Karena gubernurnya saja karena ikut pada rezim yang mainstream ini sehingga media tidak begitu menyorot. Itu kenapa? Gubernurnya itu kampanye mau membangun pabrik miras. Bahkan istrinya kampanye di mana-mana untuk membangun miras. Menjual miras dengan bebas. Dan itu melawan hukum Allah. Digolong Pak. Percaya. Kalau Surabaya di tempat kita, di Sidoarjo tempat saya, belum digolong oleh Allah hari ini. Barangkali masih banyak orang yang mensucikan diri. Masjid-masjid masih penuh. Orang tua masih peduli terhadap anaknya. Ibu-ibu mendidik anaknya dengan benar. Sekolah-sekolah para guru juga mengajarkan agama. Barangkali masih itu. Barangkali juga ditolong dengan ditutupnya tempat-tempat maksiat. Itu proses mensucikan masyarakat supaya menimbulkan keberkahan. Dengan apa mensucikan masyarakat itu? Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya corona ini secara politik bisa mereduksi. Ada tangan-tangan yang jahat bisa saja menghubungkan ini. Bagaimana umat Islam supaya syiarnya semakin lama semakin diredupkan. Nanti sholatnya kalau ini tambah jarang 2 meter mungkin. Jangan sholat di masjid, lebih baik di rumah. Pengajian-pengajian diliburkan. Lah umat Islam mestinya harus peka melihat ini. Ini murni apa ada agenda-agenda yang menumpangi untuk mereduksi nilai-nilai Islam ini. Saya sejak awal, saya nggak tahu ya di musola saya itu sejak awal ya nggak ono sholat jarang-jarang. Terawih suruh wapet kabeh dan satu pun nggak ada yang kena corona. Nggak tahu saya ini terlalu bodoh, mungkin saya selalu meyakini kalau di rumah Allah itu saya mendapatkan perlindungan gitu aja. Itu karena kebodohan saya yang sampai hari ini masih bodoh ya karena itu. Wong saya ini pakai masker duwilu wis megap-megap. Jadi kalau di rumah ya nggak pakai. Anak saya itu rewel, "Bi pakai masker." Iya sih, megap-megap kok yang ini ngono. Nek ngene terus aku gak kuat. Dan alhamdulillah aman. Nah, itu. Jadi dalam situasi seperti ini kita juga harus melihat apa di balik peristiwa itu ciri orang cerdas. Apa di balik peristiwa ini? Disekat di mana-mana. Saya kemungkinan khutbah di Lamongan itu harus izin ini, harus pakai surat, sudah divaksin, harus apalagi begitu. Wis praya Pak gak khutbah nek timbangane angel-angel. Baik. Jadi mensucikan masyarakat. Artinya begini para jamaah sekalian. Kalau ada kantong-kantong maksiat yang kita lihat di lingkungan kita, kita peduli. Kenapa? Kalau itu terus Allah akan menggulung dengan azab.
Tapi kalau mereka berangkat untuk bertaubat, mensucikan diri, berarti barokah akan turun. Kita harus punya kepedulian itu. Sehingga para ulama, para kiai, para ustadz, ketika menginginkan masyarakat itu baik, karena dia mengenal nas itu berkaitan dengan bahayanya maksiat itu. Harus disucikan masyarakat itu dengan berdakwah. Nah, begitu. Understand? Nah, yang terakhir, karena sudah understand. Penyucian kekuasaan ini penting, Pak. Maka saya harus berhati-hati ya. Saya kemarin ceramah di Gunung Sari Indah dijaga polisi. Jadi gak berani terlalu kenceng. Ini anak polisi enggak ya? Enggak ada ya. Jadi artinya begini. Kekuasaan itu misi yang paling utama adalah menegakkan amanah dan menegakkan keadilan. Itu kekuasaan. Ketika amanah tidak ditunaikan, ketika keadilan tidak ditunaikan, ini juga mengotori kekuasaan itu. Maka penguasa yang tidak bisa menegakkan amanah, penguasa yang tidak menegakkan keadilan, itu juga memancing negeri itu menjadi negeri yang tidak barokah. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau kita melihat penguasa yang dalam tanda petik tidak amanah, tidak menegakkan keadilan itu, dalam bahasa agama, dalam teori politik Islam, seperti bukunya Al-Mawardi itu disebut dengan zalim. Pemimpin yang zalim. Nah, sekarang terminologinya ke zalim. Bagaimana kita menghadapi pemimpin yang zalim itu? Ada aturannya, caranya. Pertama, diingatkan. Le, peno iki kok ngene dadine, kok gak pali gak amanah, kok pali tebang pilih, kok tidak menegakkan keadilan. Yang sana berkerumun tidak dihukum, yang ini tidak berkerumun kok dihukum. Yang ini tidak teroris kok dibilang teroris. Anda ini mulai menyimpang dari keadilan. Taubatlah. Mbok dibisiki, mbok caranya macam-macam. Diingatkan pertama. Yang kedua, kalau enggak mempan dikritik secara terbuka. Menulis di media sosial atau ceramah seperti ini, cek krungu. Memang. Apalagi ini kalau direkam di YouTube, kemudian didengarkan, kritik itu boleh. Wes dikritik sik buntu telinganya, maka boleh. Ya diganti dengan cara yang konstitusional. Itu semua ada landasan. Dalam teori politik Islam itu ada. Saya kebetulan ngajar di salah satu masjid itu tentang politik Islam. Boleh. Dan itu Islami. Kenapa? Karena pemimpin yang zalim itu juga berbahaya untuk dirinya, juga berbahaya untuk kalau rakyat yang zalim implikasinya enggak banyak, paling keluarganya. Tapi kalau pemimpin publik yang zalim implikasinya kepada rakyat, makanya harus ditutup, disucikan. Dinasihati seperti tadi. Itu di dalam sejarah peradaban Islam itu ada dua contoh para jamaah sekalian. Ketika Bani Umayyah itu ada dua contoh khalifah yang luar biasa. Yang satu baik, yang satu luar biasa buruknya. Namanya Hisham bin Abdul Malik. Itu punya anak 11. Umar bin Abdul Aziz juga punya anak 11. Masih ada waktunya. 5 menit ya. Hisham bin Abdul Malik itu anaknya 11 para jamaah sekalian. Itu satu anak mendapatkan warisan 2 triliun. 1 juta dinar. Itu kalau kurs rupiah itu 2 triliun. Berarti kali 11 sudah 22 triliun. Hisham bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz itu setiap anak mendapatkan warisan setengah dinar. Kurs rupiah itu hanya 1 juta. 10 tahun kemudian Hisham bin Abdul Malik 11 anaknya itu semua jadi pengemis. Bahkan sebagian dari pencuri dikejar dari satu negeri ke negeri yang lain. Semua anak Umar bin Abdul Aziz jadi pribadi-pribadi yang soleh. Semua jadi mustahik dan para dermawan semua. Bahkan sekali nyumbang itu 100.000 kuda. Kenapa? Profilnya itu ditulis dalam sejarah. Hisham bin Abdul Malik itu kesukaannya itu kuliner. Makan-makan. Sekali makan itu 10 ekor itik habis. Senang pelesiran.
Bahkan kalau umroh itu pakaiannya diangkut 20 onta, pakaian kebesarannya. Senang membangun rumah-rumah mewah, villa, kolam renang, dan senang menumpuk kekayaan pribadi untuk keluarganya. Maka jadinya seperti itu. Umar bin Abdul Aziz prosesnya itu selalu mensucikan diri. Dia selalu bangun malam sholat tahajud seperti budak yang menangis di setiap malam. Selalu membaca Al-Quran. Dan orang yang paling dermawan. Dan orang yang sangat membersihkan kekuasaannya dari unsur-unsur KKN. Sehingga saudara-saudaranya tidak mendapatkan kesempatan untuk dibagikan kue-kue kekuasaan. Oleh karena itu saudara-saudara dekatnya banyak yang marah. Sehingga ada yang mencampur minumannya setiap hari dengan racun sedikit-sedikit. Setiap minum dia pasti ada racunnya. Dan itu yang menaruh racun itu keluarga dekatnya yang tidak mendapatkan kue kekuasaan. Karena dia terlalu menegakkan keadilan. Sehingga dalam waktu 2 tahun 7 bulan dia meninggal. Tetapi masyarakat yang krisis, keuangan menjadi muzaki semua. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana bentuk keadilannya? Dikisahkan dalam sejarah. Malam-malam dia menyelesaikan pekerjaan negara yang belum selesai. Sampai tengah malam tiba-tiba anaknya datang untuk pingin kangen sama bapaknya, pingin ngobrol, pingin curhat lah. Wahai ayahku, aku pingin ngomong sesuatu pada ayah. Kamu ini ngomong pribadi apa kaitannya dengan negara? Ya kepentingan pribadi saya wahai ayahku. Lampu ini ditiup Pak, mati. Lalu dia pergi ke kamar mengambil lampu pribadinya diletakkan di mejanya. Ditanya oleh anaknya, kenapa engkau matikan lampu ini wahai ayahku? Wahai anakku, minyak ini anggarannya dari APBN 2021. Sementara engkau datang bukan kepentingan negara, engkau datang kepentingan engkau anakku kepada ayahnya. Enggak mungkin saya pakai anggaran negara untuk itu. Baru lampu dia sudah seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan ketika berkuasa. Maka ketika dia mensucikan diri dalam kekuasaannya itu tidak butuh lama, Pak. 2 tahun 7 bulan negara yang krisis menjadi negara yang paling makmur saat itu ketika dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Makanya para sejarah memasukkan ini kategori Khilafaur Rasyidin. Hanya Umar bin Abdul Aziz. Nah ini apa? Potret ini kita pakai untuk memotret penguasa kita itu. Apakah mereka wis kadoan yang motret Umar bin Abdul Aziz? Ojo tebang pilih ngene wis untung. Ini kan umat Islam banyak disakiti. Kroso enggak sampean? Kroso apa mboten? Kita ini banyak disakiti dan itu narasi yang tidak bisa menegakkan keadilan. Waktunya diingatkan. Waktunya dikritik. Kalau enggak bisa ya terpaksa saya akan turun tangan untuk ganti 2000 berapa saya mencalonkan diri terpaksa itu. Sing milih paling wong sak RT nggonku sing oleh bingkisan Ramadan tok iki paling. Nah, artinya kita harus kritis terutama menghadapi situasi yang seperti ini para jamaah sekalian. Mungkin ini sekelumit ceramah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.